Manusia adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan di antara makhluk-makhluk lain. Bahkan menurut sebagian para mufasir bahwa manusia itu makhluk yang lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lain. Manusia lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lain. Maka pertanyaannya adalah, apa alasan, apa penyebab manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lain? Apa alasannya, apa penyebabnya? Maka ada 3 alasan, ada 3 penyebab mengapa manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lain. Alasan yang pertama, mengapa manusia lebih mulia dibanding makhluk yang lainnya? Karena Allah pun telah memuliakan manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad karramna bani Adam" al-ayat, yang artinya sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, yaitu manusia. Jadi alasan yang pertama mengapa manusia lebih mulia dibanding makhluk yang lainnya, karena Allah pun telah memuliakan manusia dengan proses penciptaannya yang maha sempurna. Bahasa tafsirnya adalah ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Di mana di antara kesempurnaan proses penciptaan manusia, salah satunya adalah bila malaikat tercipta dari nur cahaya, satu unsur. Bila jin tercipta dari api, satu unsur. Maka pada diri manusia ada 4 unsur yang mewakili alam semesta, ada pada diri manusia. Ada 4 unsur pada diri manusia yang mewakili alam semesta. Yang pertama ada unsur air, yang kedua ada unsur tanah, yang ketiga ada unsur api, yang keempat ada unsur angin. 4 unsur itu ada pada diri manusia dan tidak ada pada makhluk-makhluk lainnya. Makhluk lain cuma 1 unsur saja. Maka di dalam pandangan tasawuf, 4 unsur itu berubah menjadi nafsu yang ada pada diri manusia. Air berubah menjadi nafsu mutmainnah. Tanah berubah menjadi nafsu lawamah. Api berubah menjadi nafsu amarah, dan angin berubah menjadi nafsu mulhimah. Semua itu ada pada diri manusia yang menunjukkan bahwa manusia lebih sempurna proses penciptaan dibanding makhluk lainnya. Allah telah memuliakan manusia. Kemudian alasan yang kedua, mengapa manusia lebih mulia dibanding makhluk yang lainnya? Alasan yang kedua, karena Allah telah mengangkat manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di dunia ini, pertanyaan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan yang ketiga, mengapa manusia lebih mulia dibanding makhluk yang lainnya? Karena Allah telah memberikan 4 potensi besar kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. 4 potensi besar. Potensi yang pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah karena Allah telah memberikan agama kepada manusia. Siapa yang menjaga agamanya dengan baik, menjalankan agamanya dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, maka manusia dipastikan hidupnya tidak akan sesat, tidak akan menceng di dunia ini. Potensi besar yang pertama, Allah berikan agama. Potensi besar yang kedua, karena Allah telah memberikan akal kepada manusia. Siapa yang mampu menjaga akalnya dengan baik, merawat akalnya dengan baik, maka manusia akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menimbang dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah di dalam kehidupan sehari-harinya. Fungsi akal. Potensi yang ketiga, karena Allah telah memberikan sifat malu kepada manusia, dan sifat ini tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya, hanya kepada manusia. Siapa yang menjaga sifat makhluknya dengan baik dan benar,
besar yang keempat, karena Allah telah memberikan nurani kepada manusia, tidak hanya hati tapi nurani. Siapa yang mampu menjaga nuraninya dengan baik, menggunakan nuraninya dengan baik, maka manusia akan diberikan kemampuan oleh Allah berbuat kebaikan, kebenaran, adil, arif dan bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari, karena ada nurani, bukan hati tapi nurani. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa alasan yang banyak, itulah beberapa alasan penyebab yang banyak mengapa manusia lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lain. Itulah alasan. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, di dalam perjalanan hidupnya manusia di dunia ini, derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang. Proses perjalanan hidup manusia di dunia ini yang sudah dibekali dengan kemuliaan yang begitu banyak, tiba-tiba jatuh derajatnya dan kemuliaannya hilang. Maka pertanyaan yang muncul kemudian, apa penyebab jatuhnya derajat manusia? Apa penyebab jatuhnya derajat manusia dan kemuliaan ini? Ada 3 penyebabnya. Mengapa derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang? Yang pertama, karena manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dan kemuliaan yang begitu besar. Manusia tidak pandai bersyukur, alias manusia kufur nikmat. Alasan yang kedua, penyebab yang kedua, mengapa derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang? Karena manusia tidak pandai menjaga dan merawat seluruh potensi besar, kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu demi satu potensi besar itu hilang dari diri manusia. Ada yang hilang agamanya, ada yang hilang akalnya, ada yang hilang sifat malunya, ada yang hilang nuraninya, bahkan ada yang hilang empat potensi besar dalam perjalanan hidup manusia dunia. Dan yang ketiga, apa penyebab alasan jatuhnya derajat manusia? Karena manusia bercokol di dalam hatinya, di dalam dadanya sifat serakah, tamak dan rakus, sehingga manusia banyak berbuat zalim, banyak berbuat anggar murka, keburukan di mana-mana karena sifat serakah, tamak dan rakus. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja potensi besar itu hilang dari diri manusia, maka bertanda jatuhnya derajat manusia. Sebagai contoh saja, banyaknya para koruptor bermunculan, banyaknya pembunuhan dan mutilasi, banyaknya pelecehan seksual dan pemerkosaan, banyaknya penipuan dan kebohongan. Salah satu penyebabnya dari kezaliman, keburukan tersebut adalah hilangnya sifat malu dari diri manusia. Hilangnya sifat malu dari diri manusia, sehingga perilaku manusia bagaikan binatang, tidak kenal aturan, tidak kenal halal dan haram. Apa yang dia inginkan dia kerjakan, masa bodoh dengan orang lain yang terdolimi, masa bodoh. Itulah perilaku manusia. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah berkata tentang sifat malu sebagai anugerah terbesar manusia. Apa kata Imam Al-Ghazali? Siapa manusianya yang mampu menjaga sifat malu yang ada pada dirinya dengan baik dan benar, sehingga sifat malu itu tidak hilang dari diri manusia, maka kemuliaan manusia akan melebihi para malaikat. Bila sifat malu itu bisa dijaga, dirawat dengan baik dan tidak hilang pada dirinya sampai akhir hayatnya, kemuliaan manusia itu akan melebihi malaikat. Namun sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, siapa manusianya yang bodoh dan tidak mampu menjaga dan merawat sifat malu sebagai anugerah terbesar dari Allah pada dirinya, bahkan sifat malu hilang
ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Melebihi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang bila manusia hilang sifat malu. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bersama oleh kita bahwa bencana terbesar di muka bumi ini adalah bukan tsunami. Musibah terbesar di muka bumi ini adalah bukan tsunami, bukan gunung Merapi, bukan banjir bandang, bukan kemarau panjang, dan bukan corona yang menakutkan. Bukan. Musibah terbesar di muka bumi ini adalah karena terjadinya dekadensi moral, hancurnya akhlak manusia, bobroknya akhlak manusia yang menghuni di atas muka bumi ini, sehingga terjadi ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bobroknya akhlak manusia di muka bumi ini. Salah satu penyebabnya mengapa akhlak manusia bobrok, karena hilangnya satu saja sifat malu, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saja, tidak usah empat-empatnya, satu saja. Maka jika manusia bobrok akhlaknya, rusak akhlaknya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ringkas dari tema kita, yaitu jatuhnya derajat manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk mensyukuri semua nikmat dan potensi kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk menjaga dan merawat seluruh potensi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat serakah, tamak dan rakus di dalam kehidupan kita ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.